أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati." Allah berfirman, "Belum percayakah engkau?" Dia Ibrahim menjawab, "Aku percaya, tetapi agar hatiku tenang atau mantap." Dia Allah berfirman, "Kalau begitu, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit 1 bagian, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana." Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 260. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzu bika min su'il khatimah, wa na'udzu bika minal kafirin, wa na'udzu bika minad dhalimin, wa na'udzu bika minal fasikin, wa na'udzu bika minal munafikin, wa na'udzu bika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Alhamdulillah, bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Pada kesempatan kali ini kita bisa hadir kembali dari bumi Kota Baru Ndriyorejo Gresik, Jatim, Indonesia. Kita untuk berhakotilawati, berhakotukotih, dan berhakojihadih. Mudah-mudahan dengan wasilah ini kita semuanya dan keluarga besar kita serta umat Islam ini senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala
dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dihindarkan dari siksaan api neraka. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ada sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillaha wa man wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsahu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya itu semua adalah amalmu. Aku menghitungnya bagimu, kemudian aku membalasnya. Maka barang siapa menemukan kebaikan, hendaklah memuji kepada Allah. Alhamdulillah. Dan barang siapa yang menemukan kejelekan, maka janganlah sekali-kali mencela kecuali terhadap dirinya sendiri. Mari kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa berada di jalan yang benar, dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita serta menjauhkan kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kajian kita pada kesempatan kali ini yaitu surat Al-Baqarah ayatnya 260. Ayat ini menambahkan suatu perumpamaan lain tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan kembali makhluk yang telah mati. Jadi sekali lagi, kita ini awalnya mati, kemudian Allah menghidupkan kita ini, dan kita akan mati lagi, dan setelah itu kita akan dihidupkan lagi. Oleh karena itu, orang yang cerdas adalah orang yang mengingat mati, kemudian dia beramal soleh, ya, beriman takwa, dan selalu beramal soleh, serta selalu berwasiat di dalam kebenaran, dan selalu berwasiat di dalam kesabaran. Mudah-mudahan dengan jalan itu kita digolongkan termasuk orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Kalau pada ayat 258 yang dikemukakan peristiwa dialog antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Raja Namrud, maka pada ayat ini diceritakan dialog antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Tuhannya. Dengan penuh rasa kerendahan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam mengajukan permohonan kepadanya agar dia bermurah hati untuk memperlihatkan kepadanya bagaimana cara Allah menghidupkan makhluk yang telah mati. Jadi luar biasa, Nabi Ibrahim ini adalah Khalilullah, kekasihnya Allah. Maka luar biasa pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Allah kepadanya, dan ini sangat bermanfaat bagi anak cucunya nanti. Maka dari Nabi Ibrahim alaihissalam ini banyak sekali, ya, keturunannya, anak-anak cucunya menjadi seorang nabi dan seorang rasul, termasuk dari Nabi Ishak menurunkan banyak para nabi dan rasul, dan juga dari Nabi Ismail alaihissalam yang akhirnya menurunkan yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Jika diperhatikan sepintas lalu, maka permohonan Nabi Ibrahim alaihissalam ini memberikan kesan bahwa dia sendiri seolah-olah masih mempunyai keraguan tentang kekuasaan Allah menghidupkan kembali orang yang telah mati.
Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, "Apakah engkau masih belum percaya bahwa aku dapat menghidupkan kembali makhluk yang sudah mati?" Akan tetapi yang dimaksudkan dalam ayat ini bukanlah demikian, sebab Nabi Ibrahim alaihissalam sama sekali tidak mempunyai keraguan tentang kekuasaan Allah. Beliau mengajukan permohonan itu kepada Allah bukan karena keraguan-raguan, melainkan karena ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana caranya Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan kembali makhluk yang sudah mati. Jadi kita senantiasa untuk bertafakoh fiddin, untuk senantiasa bertadakur dan bertafakur yang akhirnya nanti bisa mengkokohkan iman dan takwa kita. Ada ainul yakin, ada ilmul yakin, dan ada hakul yakin, sehingga keimanan kita ini semakin kokoh. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Aku sedikit pun tidak meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi aku mengajukan permohonan itu untuk sampai kepada derajat ainul yakin." Loh Pak, jadi luar biasa, supaya mendapatkan derajat yaitu ainul yakin. Apa itu ainul yakin? Yaitu keyakinan yang diperoleh setelah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, sehingga hatiku menjadi lebih tentram dan keyakinanku menjadi lebih kuat dan kokoh. Dengan cara kita melihat ya Pak ya, kekuasaan Allah di jagat raya ini ya, di bumi dan isinya, di langit dan isinya dengan mata kita, dan kita bertadabur alam ya, pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, kita menyaksikan ayat-ayat Allah yang tersirat di jagat raya ini dan ayat-ayat Allah yang tersurat di dalam Al-Quran, maka itu bisa menyebabkan iman dan takwa kita menjadi subur, yaitu menjadi kokoh. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan permohonannya itu. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk memotong-motong 4 ekor burung, kemudian meletakkan bagian-bagian tubuh burung tersebut pada bukit yang saling berjauhan letaknya. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk memanggil burung-burung yang telah dipotong-potong itu. Ternyata burung-burung itu datang kepadanya dalam keadaan utuh seperti semula. Tentu saja Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan burung-burung itu lebih dahulu kepada keadaan semula, sehingga dapat datang memenuhi panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan ini permohonan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah untuk memperlihatkan kepadanya bagaimana Allah menghidupkan kembali makhluk yang telah mati dapat terpenuhi, sehingga hatinya merasa tentram dan keyakinannya semakin kokoh. Pendapat lain mengatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan agar Nabi Ibrahim alaihissalam mengambil burung-burung itu untuk dijinakkan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan masing-masing burung itu di atas bukit tertentu yang berjauhan letaknya satu dengan yang lain. Sesudah itu Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkannya untuk memanggil burung-burung tersebut. Dengan suatu panggilan saja burung itu datang kepadanya dengan patuh dan taat. Demikian pula lah halnya untuk umat di hari akhirat nanti. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil mereka dengan suatu panggilan saja, maka bangkitlah makhluk itu dan datang kepadanya serentak dengan taat dan patuh. Pada akhir ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan semua manusia agar mereka meyakini benar bahwa Allah Maha Kuasa dan Maha Bijaksana. Artinya kuasa dalam segala hal, termasuk menghidupkan kembali,
makhluk yang telah mati, dan Dia maha bijaksana terutama dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada hamba-hambanya menuju jalan yang lurus dan benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi senantiasa kita memohon agar kita mampu untuk senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tukoti, dan berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan dengan bimbingan Al-Quran ini kita menjadi terarah perjalanan kita, sehingga diri kita, keluarga besar kita, dan umat ini terhindar dari api neraka dan senantiasa berada di jalan yang lurus. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqasirana ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.